Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur semua teman-teman, kembali lagi bersama saya channel Sueng Speed. Ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang shockbreaker ya. Ngelanjutin video yang kemarin. Kali ini khusus review pemakaian harian. Jadi kemarin kan cuma sedikit ya review untuk perbedaan antara shock orinya sama ini shock KYB ini. KYB Zeto ini. Oke, kita nggak usah lama-lama, langsung tak ceritain gimana eh, apa namanya review jujur dari pemakaian harian shockbreaker ini ya. Jadi pertama shock ini kita ngomongin ke mungkin ke kekurangan. Oke, kekurangan dulu ya. Kekurangan itu kalau dibandingin sama ori, ini jujur ini lebih keras, bahkan kerasnya sampai ke setang. Kerasa sampai ke setang, itu langsung kerasa ya. Jadi dari kita bawa yang shock bawaan ori, pindah ke shock ini kayak KYB Zeto. Ini warna merah, itu langsung kerasa kerasnya. Itu pertama. Oke, dan ini kan masih setelan ini kan bisa di setel ya. Coba kita expose dari bawah, kalau kelihatan ini kelihatan gak sih? Ini ada gigi-gigi loh. Ini kan setelan, ini masih setelan pabrik atau setelan dari Kayabanya. Ini harusnya masih bisa turun lagi satu step, mungkin bisa mengurangi kekerasannya. Saya belum nyoba turunin satu step karena nggak ada alatnya. Belum, nanti entah kapan mungkin baru tak turunin lagi. Jadi untuk posisi bawaan atau masih setelan pabrik ini adalah kekurangannya yang sangat keras. Saya bilang sangat keras, langsung terasa dari dari pakai ori langsung ke ini perbedaannya jauh ya. Kekerasannya itu kekurangannya mungkin cuma itu ya, satu keras. Kalau saya bilang review jujurnya itu keras. Mungkin kalau kelebihan, kita langsung ke kelebihannya biar nggak kepanjangan. Kelebihannya mungkin lebih stabil ya. Untuk bobot saya cuma 55, itu memang kerasa keras karena memang shocknya ini kan untuk rebonnya itu kan rebon lambat ya, nggak kayak ori ya. Ori itu sekali misalnya ditekan dari body, ditekan itu balik ke atasnya langsung cepet. Kalau ini enggak, jadi ambles dulu ya kan, langsung ambles, dia naiknya sedikit lebih pelan, set gitu loh. Di video sebelumnya itu udah pernah tak ulas ya. Jadi seperti itu. Jadi kayak ada kompresi di dalam shocknya, itu ada suara angin. Ketika naik ke atas itu ada suaranya gitu loh. Oke. Itu untuk kelebihannya itu satu, cenderung stabil. Karena saya biasanya soal luar kota itu sering boncengan sama anak istri. Memang bobotnya memang nggak terlalu berat. Kalau di total paling sekitar hanya 110-an lah, itu total bobot pengendaranya semua sama pembonceng. Itu biasanya kalau pakai yang ori itu mungkin di ini tak seperti ini, jalan mungkin jalan yang kontur jalannya itu agak benjol gede gitu. Itu
kita agak ngebut itu pasti ayunannya itu apa namanya bikin nggak stabil. Jadi apa namanya, misal kita polisi tidur satu satu kali genjotan itu mantulnya bisa 27 kali. Itu teman-teman, jadi nggak kurang stabil menurut saya kalau yang orinya itu, dan rasanya tuh ambles gitu ya. Oke, itu yang pertama. Keunggulannya adalah kelebihannya lebih stabil. Kedua mungkin kita bicara ini. Oke, ini aja. Kalau saya pakai yang ori sering di jalan yang apa keriting, kalau jalan apa beton desa itu kan nggak serata jalan beton pantura ya. Kalau pantura kan sebelum apa namanya ada sekat putus-putus ya kan, tapi kan itu kan rata enak. Jadi kalau di desa itu kan mesti ada keriting. Ternyata saya sebelumnya sudah nebak bunyi ini juga bisa mengurangi bunyi kletek-kletek di apa namanya ini, di rantainya ini. Bunyi kletek-kletek saya bisa bilang 99% hilang. Nggak bisa 100% ya, pasti nanti kalau apa namanya benjolan tertentu ada suaranya, tapi saya bisa bilang 99% hilang itu di jalan keriting yang biasanya pakai ori, yang biasanya jalan yang saya lalui itu krek. Karena apa? Karena pantulan dari apa sok ori itu dengan bobot saya yang hanya 55 itu harian, itu ada sedikit pantulan kayak sok yang udah bocor. Padahal sok itu nggak bocor, masih ori bawaan, nggak bocor. Jadi pantulannya gini loh, dek. Itu bikin apa rantainya itu naik turun. Kalau ini enggak, ini anteng. Bener ini anteng. Hampir saya bilang 99% rantai nggak ada suara tek nggak ada. Itu satu. Kedua ya kan, kedua itu maka dari itu kenapa CB 150R series itu nggak ada suara etek-etek. Kenapa? Soknya memang cenderung keras ya. Kalau buat sendirian itu cenderung keras. Saya sudah coba soalnya, memang sedikit lebih keras, mungkin hampir seperti ini, seperti Kayaba ini yang saya pakai sekarang. Terus apa namanya, kalau karakter fiction sama Satria, mungkin teman-teman pernah ya, Satria kan juga berisik. Karena kenapa? Soknya relatif empuk ya, sok relatif empuk. Itu kalau kena benjolan itu pasti rebonya cepet, kayak cuma per aja udah tek. Ini apa namanya, kalau ini enggak, ini saya bilang ini keras ya. Tapi kalau untuk boncengan itu enggak terlalu kerasa, cenderung lebih ke stabil. Saya belum coba ini apa namanya di setel ke paling bawah, apa bisa di setel ke empukannya satu step lagi gitu ya, maksudnya saya belum coba karena nggak ada alatnya. Oke, jadi segitu dulu untuk apa namanya kekerasannya ini, biar kayak gini aja dulu. Oke, jadi 2 ya poinnya tadi, apa namanya satu itu lebih stabil, kedua apa namanya rantai nggak berisik. Ini beneran loh, rantai nggak berisik. Mungkin ketiga, yang orang yang paham motor fiction pasti kalau lihat sok ini, wah sok udah ganti, pasti ganti variasi kan, seperti itu. Karena apa? Karena sok fiction itu rata-rata warnanya kuning. Kalau fiction all itu warnanya hitam. Terus kalau R15 itu silver ya, jadi nggak ada warna merah. Bawaan pabrik Yamaha monoshock itu nggak ada warna merah kalau tidak salah ya. Jadi itu mungkin kelebihan saya katakan 3 tadi. Kestabilan untuk apa namanya di jalan yang apa namanya gelombang atau
limbung, jalan yang limbung itu lebih stabil. Kedua, rantai nggak berisik tak 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 tak. Ini kenceng loh ya, ini kenceng loh karet ini. Memang karet karet yang kendor ini bisa bikin suara ya, tapi ini karet yang apa namanya, walaupun karet kenceng, kalau sok nggak beres ya tetap ada suaranya kan gitu. Nah, oke, itu kedua. Ketiga, eh, mungkin lebih lebih ke lebih ke keren aja ya kalau soknya udah nggak pakai bawaan ori. Nah, oke teman-teman, itu aja ya, nggak usah kelamaan nih kayaknya. Udah lama-lama, udah kelamaan ini. Nah, itu 3 poin itu. Terus satu poin kekurangannya yaitu keras. Saya tekankan lagi, ini keras. Untuk setelan bawaan pabrik ini keras. Kalau terus mungkin itu aja lah, nggak perlu lama-lama, karena memang hanya itu yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Semoga bisa menjadi referensi. Oke. Dan ini kemarin saya dapat harga di Shopee itu 530 ya. Yang lain itu saya cari-cari nggak ada yang harga segitu. Harganya mulai di sekitar di 570-80 ke atas. Ini saya dapat harga paling murah. Nanti mungkin kalau ada teman-teman yang mau tanya-tanya bisa apa namanya, komen-komen. Bisa like juga, subscribe juga ya, jangan lupa. Oke teman-teman, oke, itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari-hari kita semua menyenangkan, amin.